Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tips ya atau trik bagaimana cara untuk mengamankan mikrotik kita dari atau server kita ya yang berada di belakang mikrotik dari serangan port scanner ya. Jadi port scanner itu merupakan salah satu tools yang biasa digunakan untuk mengetahui informasi terkait sebuah host ya dalam jaringan. Nah, biasanya dia akan men-scan secara umum terkait ada berapa host yang aktif dalam jaringan. Setelah dia mendapatkan host yang aktif dalam jaringan, dia akan melakukan atau mencari informasi seputar port ya atau service apa yang lagi jalan ya, service apa yang lagi berjalan di dalamnya. Kita bisa lihat di sini dengan port scanner kita bisa melakukan scanning ya. Kita bisa melakukan scanning terhadap port-port yang aktif dan ketika proses scanning selesai dilakukan, itu bisa saja dilakukan tindakan serangan ya atau bisa saja ada attacking. Nah, kali ini kita akan membagikan tips bagaimana mengamankan perangkat mikrotik kita ya dari serangan hacking. Oke, langsung saja kita akan koneksikan ya. Kita akan masuk ke mikrotik kita. Oke, setelah kita masuk pada mikrotik kita akan setting fitur filternya itu. Kita akan mengamankan menggunakan fitur filtering ya, yaitu pada yang berada pada firewall, IP firewall, filter rules, terus kita klik tambah. Nah, pada bagian filter rules ini kita akan membuat beberapa aturan ya atau rule, di mana aturan yang pertama adalah kita akan membuat sebuah firewall filter rules ya, dengan chain forward. Selanjutnya protokolnya di sini kita setting TCP. Setelah itu kita pada bagian action ya kita buat add src ya. Jadi kita akan menambahkan source address itu sebagai data port scan ya. Jadi dia akan ketika dia mendapatkan user yang sedang melakukan port scan, dia akan simpan ke dalam address list ya. Dan address listnya akan timeoutnya akan 12 jam sekali ya. Jadi ketika sudah tidak melakukan scanning selama 12 jam, maka IP tersebut ya, source IP tersebut akan dihapus ya. Setelah itu kita jangan lupa menambahkan pada bagian extra ya, PSD-nya kita aktifkan di sini. Oke, kita biarkan saja default, low port sama high portnya pengaturannya. Setelah itu kita tinggal klik tombol apply. Nah, karena kita sudah membuatkan untuk TCP, kita buatkan juga untuk protokol UDP ya. Kita buatkan juga untuk UDP. Setelah itu kita tinggal apply. Oke, sekarang sudah ada port scan sebuah rule ya yang nantinya akan memasukkan ya IP dari IP address yang melakukan scanning pada jaringan ya. Jaringan yang berada di bawah mikrotik. Selanjutnya kita akan menambahkan rule lagi ya. Rule-nya sama namun chain-nya itu input ya. Kita buat chain-nya input. Jadi ini adalah rule untuk mendeteksi serangan yang masuk ya. Kalau tadi serangan yang forward ya, yang lewat. Kita juga kopikan untuk menambahkan yang UDP. Terus kita apply. Oke, jadi sekarang sudah ada dua rule ya, sudah dua rule, ada rule untuk forward untuk TCP, ada rule untuk forward untuk UDP, dan begitu juga sebaliknya ya, untuk rule input juga sudah ada TCP dan UDP. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses blocking ya. Kita akan klik sini, kita akan tambahkan, terus di sini chainnya forward dulu, terus src address listnya ya. Jadi address list yang orang yang melakukan scanning itu akan kita blok ya. Sini kita langsung pilih drop ya. Oke, kita apply.
tidak perlu tambahkan protokol, terus jadi semua aksesnya kita blok untuk forward dan juga untuk input ya. Oke, jika sudah, oke, kira-kira rule-nya seperti ini ya. Kita pastikan port scan ya, port garis datar scan, pastikan address listnya sama. Oke, kita pastikan. Oke, SRC addresses port scan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan ya bagaimana ketika kita melakukan metode port scanning ya. Kita new window dulu, terus kita akan melakukan port scanning pada seluruh jaringan yang berada pada router kita ya. Jadi karena routernya menggunakan IP, kita bisa lihat IP-nya 22.1./25, kita akan coba scanning. Kita masukkan 192.168.22.0, kita masukkan networknya ya. Setelah itu profil scanningnya kita buat standar saja. Nah, kita coba lakukan scanning. Oke, scanningnya sedang berjalan. Sini sambil kita mencoba untuk melakukan ping ya. Oke, ini pingnya sudah tidak bisa. Kalau kita ping ke 22.1 juga tidak bisa. Ya, sedangkan di sini statusnya ada koneksi internet ya. Oke, kita sudah terclose ya. Nah, jadi sekarang rule-nya sudah jalan. Nah, jadi cara satu-satunya kita masuk ke MikroTik-nya untuk mengecek apakah rule-nya jalan itu dengan cara menggunakan login menggunakan MAC address. Oke, kita bisa lihat filter rules kita sudah jalan ya. Sudah ada, karena kita menjalankan proses port scanning, maka dia akan bitnya itu tercount ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kenapa UDP-nya tidak jalan? Itu karena kita tidak mengaktifkan scanning menggunakan UDP ya. Jadi yang kita bisa lihat aktif itu hanya scanning forward untuk UDP input ya yang masuk. Sedangkan UDP forward itu belum kebaca. Oke, si aplikasi scanningnya sedang jalan. Nah, kita bisa lihat IP address yang masuk ke daftar port scanning ada 22.101 ya. Jadi kalau kita cek IP address kita adalah, harusnya kita pakai IP address 22.101. Jadi kita kebaca sebagai victim ya, yang melakukan scanning pada server ya, atau pada jaringan ya. Jadi ini seluruh network yang aktif itu akan di scanning, ada berapa portnya, ada berapa layanan yang terbuka dan lain sebagainya ya, sampai detail-detailnya. Hal teknik ini tentunya bermanfaat bagi teman-teman yang mengelola jaringan RT/RW-net ya, ataupun jaringan sekolah, jaringan kantor dan data center ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini untuk mengaktifkan kita coba disable dulu ya, untuk memastikan apakah setelah kita disable itu kita sudah bisa ping lagi atau belum ya. Kalau sekarang kan masih timeout ya. Kalau kita disable ya, harusnya kita bisa ping ke internet lagi. Oke, kita bisa ping ke internet setelah rule-nya kita disable. Nah, setelah kita enable, dia akan kembali memblok. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.